Curiga Nanang, kayaknya di situ tuh. Beranjaklah Nanang ke sana. Dan taulah Wal, Nanang menemukan Halo Wal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama AA di sini. Gimana Wal kabarnya Wal? Semoga selalu dirahmatin Allah dan selalu dalam penjagaannya juga. Nah Wal, balik lagi nih kita ke KKN. Kisah Kawalan Nusantara seperti biasa. Minggu kemarin kita melakukan KTI karena itu sangat-sangat berdekatan, walaupun lewat dikit sih, dengan perayaan 17 Agustus. Nah, kita balik lagi ke KKN karena ada sebuah kisah menarik ya mungkin banyak dari kalian yang belum tahu. Sebelum itu, ngopi dulu. Dan ya, kopinya nggak ketinggalan kali ini. Oke Wal, jadi kisah kali ini adalah salah satu urban legend dari Kalimantan. Nah, untuk kawalan-kawalan yang tidak ada, yang bukan berasal dari Kalimantan Timur atau Kalimantan in general ya, mungkin asing mendengar urban legend ini. Tapi untuk kawalan yang ada di Kalimantan, kalian tahu lah ini apa. Jadi urban legend yang akan kita ceritakan kali ini adalah Kuyang. Wow. Nah, Kuyang itu apa sih Wal? Jadi secara singkat, Kuyang itu salah satu urban legend yang berada di Kalimantan Timur, di mana Kuyang ini merupakan sosok goib atau seperti siluman gitu, Wal, dari orang yang mempunyai ilmu hitam, Wal. Nah, Wal, biasanya sosok Kuyang ini berwujud wanita, Wal, di mana wujud ini dia itu wanita yang kepalanya itu berpisah dengan tubuhnya gitu, Wal. Jadi dia kepala terbang, tapi di bawahnya itu kayak usus, hati, ginjal, pokoknya organ dalam itu kelihatan terekspos semua gitu Wal. Nah, biasanya Kuyang ini dia itu keluar ya menjelang maghrib. Jadi Wal, saat menjelang maghrib ini atau menjelang senja lah Wal, Kuyang ini keluar lah dan dia itu biasanya ada api kayak cahaya merah gitu Wal, bisa bilang api lah yang mengikuti dia gitu Wal. Jadi dia terbang ini belakangnya kayak api, kayak cahaya gitu Wal. Dan itu membuat ilusi dia seperti bola api gitu. Wow. Kuyang ini sebenarnya manusia biasa. Waktu siang hari dia itu membaur dengan kita-kita ini, Wal. Tapi kalau malam hari berubah, Wal. Dia itu langsung kepalanya lepas dari tubuhnya dan dia itu berkeliaran gitu, Wal. Jadi Kuyang ini bisa kita sebut ya hantu manusia atau siluman lah, Wal. Nah, Kuyang ini, Wal, aduh ngomongnya agak gak enak nih. Kuyang ini suka menjilat atau meminum darah wanita yang habis melahirkan gitu Wal. Jadi habis melahirkan ada darahnya tuh ya dijilatnya. Dan Kuyang ini juga suka kalau misalnya ada perempuan yang baru hamil nih, dia tuh langsung gercep Wal ke rumah perempuan tersebut yang menyamar sebagai manusia dan dia itu ngelus-ngelus perutnya gitu Wal, udah ditandain gitu Wal. Nah, Kuyang ini mempunyai taring Wal di mulutnya di sisi kanan dan kiri. Juga si Kuyang ini sosok nih Wal, dia tuh pintar juga ngelabuin mangsanya lah bisa dibilang. Nah, bisa juga Kuyang ini bisa berubah menjadi kucing dan burung dan lain-lain lah. Pokoknya bisa berubah gitu, Wal. Nah, orang-orang Banjar, Wal, sering mencirikan Kuyang itu sesosok wanita yang dia itu rambutnya panjang. Nah, rambut panjangnya itu biasanya diikat di lehernya supaya dia menutupi garis bekas dia lepas itu, Wal. Nah, sama biasanya Kuyang ini sosoknya dia itu pakai kayak lapisan kepala gitu Wal, supaya dia nggak kena teriknya matahari Wal. Kayak selendang gitu Wal. Nah Wal, konon katanya nih ya Wal, Kuyang ini takut kepada bawang merah. Apalagi bawang merah yang tunggal gitu Wal. Dan Kuyang ini juga takut pada cermin, pisau, rumput jari angau, dan sisir. Jadi Wal, untuk menghindari gangguan Kuyang tersebut, masyarakat setempat biasanya menaruh benda-benda tersebut di dekat ibu yang baru melahirkan atau bayi yang baru dilahirkan. Jadi Wal, masyarakat setempat juga menggunakan tali ijuk sebagai ayunan untuk bayi yang dipukung atau dibendong. Karena konon katanya si Kuyang ini takut sama tali ijuk. Bahkan tali ijuk ini digunakan sebagai pelindung atau dinding rumah tersebut Wal. Caranya yaitu tali ijuk tersebut dipasang sekeliling atap rumah tersebut Wal. Nah biasanya karena Kuyang ini melayang bersama organ tubuh yang terekspos ini Wal, dia
atau organ-organnya ini ya akan tersangkut di tali ijuk yang ada di atap gitu Wal. Dan dedak bisa menempel di organ-organ tubuhnya itu Wal, yang tersangkut tadi Wal. Jadi Wal, untuk membunuh kuyang, seorang harus mencari tubuh yang ditinggalkan oleh kuyang tersebut. Jadi Wal, setelah menemukan tubuhnya si kuyang ini yang gak ada kepalanya nih Wal, kita harus mencari benda tajam dan terus memasukkan benda-benda tajam tersebut ke dalam sambungan leher yang terekspos ini Wal, supaya si kuyang ini pas mau balik ke tubuhnya tersebut dia nggak bisa, dan akhirnya mati karena kelemesan atau mati lemas gitu nah Wal. Jadi dia nggak bisa nyatu kembali gitu Wal. Nah Wal, katanya kuyang ini punya minyak sakti yang namanya minyak kuyang. Konon katanya minyak kuyang ini menjadi sumber kesaktian si kuyang ini Wal. Menurut mitos, manusia biasa yang terekspos atau yang terkena dengan minyak tersebut bisa berubah menjadi makhluk tersebut juga. Gitu Wal. Jadi Wal, setelah penjelasan panjang lebar tadi itu, kita udah selesai nih. Masuklah kita ke ceritanya. Jadi kisah kali ini kita dapatkan dari salah satu kawalan kita yang mempunyai kawalan yang kita kasih nama saja Nanang. Si Nanang ini punya experience hidup bersama sosok kuyang Wal. Jadi Wal, kisah ini berlatar di tahun 80-an. Jadi Wal, Nanang ini tinggal di sebuah kota di Kalimantan Timur. Nah, namanya masih tahun segitu ya, tahun 80-an ya. Namanya kota ya sepi banget Wal. Nggak ada kayak lalu lalang motor, mobil gitu. Nah, Nanang ini tinggal sekampung dengan seorang wanita Wal, yang kita sebut saja Mawar lah. Mawar ini Wal, seorang wanita yang berparas cantik banget Wal. Ya, kembang desa lah bisa dibilang. Nah Wal, Mawar ini selalu memakai selendang Wal. Dan kebetulan pada saat itu lagi rame-ramenya nih berita tentang kuyang yang selalu meneror warga pada malam hari Wal. Karena Nanang ini tipe-tipe anak yang mucil kelewat berani gitu Wal. Selain dia tertarik dengan paras cantiknya si Mawar ini, dia rada-rada curiga nih, Mawar nih jelmaan kuyang nggak ya? Karena jarang keluar rumah Wal si Mawar ini. Sekalinya keluar rumah, si Mawar ini juga pakai selendang gitu Wal. Nah, singkat cerita Wal, Nanang pun memberanikan diri lah untuk melamar si Mawar. Dan Gayung pun bersambut. Si Mawar pun menerima lamarannya si Nanang. Dan akhirnya mereka pun menikah. Nah Wal, si Nanang ini menikahi si Mawar ya karena itu tadi. Dia tuh penasaran, si Mawar ini benaran jelmaan kuyang atau enggak? Dan juga Nanang juga tertarik dong dengan paras cantiknya si Mawar ini. Nah Wal, setelah menikah pada satu malam, Nanang ini udah saatnya lah mau tidur lah mereka berdua nih. Mau tidur nih, si Nanang pun beride, pura-pura tidur karena tidak berserang lama, Nanang pun merasa udah aman nih situasinya nih. Bangunlah si Nanang, padahal bener-bener dia nggak beneran tidur sih, cuma ya udahlah. Nah saat kebangun tadi Wal, si Nanang ini masih di tempat tidurnya nih, dan dia tuh menoleh lah ke samping. Kenapa? Karena dia pengen ngecek kondisi si Mawar. Ternyata si Mawar nih nggak ada di sampingnya Wal. Terheranlah si Nanang, kemana nih biniku nih? Nah setelah Nanang itu terheran-heran, sontaklah dia bangun dari tempat tidur tersebut Wal. Langsunglah dia berjalan bersendat-sendat Wal, pelan-pelan gitu supaya nggak ketahuan dia udah bangun Wal. Setelah Nanang tuh mencari ke dapur, ke pelataran, kemana-mana tuh belum ketemu Wal. Nah Nanang curiga karena Nanang ini ada sebuah kamar nih di rumah Nanang yang belum diceknya. Curiga Nanang, kayaknya di situ tuh. Beranjaklah Nanang ke sana. Dan taulah Wal, Nanang menemukan tubuhnya Mawar tergeletak di atas tilam, dilapisi tilam gitu juga Wal, tanpa kepala. Sontak kaget lah si Nanang kan. Cuman Nanang ini berusaha untuk tenang. Nanang pun mikir, dugaanku benar ini. Gak beres nih perempuan. Meskipun Nanang sudah mencurigai ini bakal terjadi, tetap aja lah sontak kaget ngelihat badan tanpa kepala ya gimana Wal kagetnya gitu kan Wal. Nah jadi Wal, Nanang pun memberanikan diri untuk tetap berada di ruangan itu menunggu pulangnya istrinya gitu Wal. Di sudut tapi dia nggak berani di dekat badannya sih. Ngeri juga sih sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Nah Wal, ketika menjelang subuh, Mawar nih pulang Wal. Pulang. Nah Mawar nih pulangnya melalui jendela Wal yang dia itu tidak tertutup, cuman ditutupin gorden aja gitu Wal. Karena tidak menyangka suaminya itu menunggu dia di kamar tersebut, sontaklah si Mawar juga buru-buru masuk ke tubuhnya tersebut. Nah Wal, di sini Nanang pun tidak marah, melainkan Nanang ini penasaran, gimana sih kamu jadi kuyang dan kamu kenapa jadi kuyang? Singkat cerita Mawar pun menjawab bahwa dia menjadi kuyang ini ingin mendapatkan kecantikan yang
cantik gitu, parasnya cantik dan lain-lain, dan kehidupan yang abadi. Wow. Jadi singkat cerita, Wal, Mawar ini datanglah ke seseorang yang bisa dibilang dukun lah ya. Dan Mawar ini minta diajarin ilmu supaya bisa menjadi kuyang, Wal. Nah, singkat cerita, setelah Mawar ini mendapat gurunya, Mawar ini pergilah ke suatu pantai bersama gurunya tersebut. Nah, Wal, setelah berada di pantai tersebut, sang guru Mawar ini, sang gurunya si Mawar ini, menyuruh Mawar itu untuk tinggal di pantai tersebut selama 3 minggu, Wal. Tapi, 3 minggu itu Mawar kalau mau buang air besar nih ya, mohon maaf nih, dia harus di pantai tersebut. Dan, aduh, ini ngomongnya lagi nggak enak lagi. Ini jujur KKN paling terjorok ya bisa dibilang ya. Nah, setelah Mawar ini buang air besar, Mawar itu harus, aduh, mohon maaf, memakan kotorannya sendiri. Wow. Ya tentunya Mawar juga diajarkan oleh gurunya mantra-mantra yang membantu proses perubahan dia menjadi kuyang lebih cepat gitu. Wow. Nah, setelah 3 minggu Mawar tinggal di pantai itu dan memakan kotorannya sendiri, Mawar pun akhirnya bisa melayang. Wow. Bisa merasakan dia bisa melayang gitu. Wow. Jadi dari situlah Mawar mulai kehidupannya sebagai sesosok kuyang. Wow. Setelah mengetahui kenyataan tersebut, serta dugaannya yang ternyata benar, Wal, dan juga setelah kejadian Mawar tertangkap basah juga nih, akhirnya Nanang pun minta untuk bercerai lah Mawar. Jadi berpisah gitu, Wal. Dan ceritanya memang udah sampai sini aja. Itu yang dikirimkan oleh kawalan kita tersebut. Ada info kelanjutannya sih, tapi sepertinya ya dari situ aja sih, Wal. Karena kan si Nanang ini kan, dia memang awalnya cuma untuk memuaskan hasrat kecurigaannya. Jadi bener nggak si Mawar ini kuyang gitu kan, agak lain juga nikahnya gara-gara itu ya. Nah, tapi ya gitu, Wal. Kita zaman dulu memang agak-agak di luar nalar sih sebenarnya. Makanya paling seneng, tuh paling seneng kalau misalnya membawakan cerita-cerita yang tahun 90-an, 80-an. Karena kayak kita nggak expect sampai situ, Wal, ternyata. Oke, Wal, terima kasih telah mendengarkan cerita KKN episode 8, 7, lupa. Sudah. Saya katanya kemarin udah lupa ini episode berapa. Cuman ini episode terbaru dari KKN sih. Jadi semoga enjoy dengan cerita ini. Walaupun memang ini jujur KKN terjorok. Ya, untuk sekarang ini KKN yang lumayan jorok sih. Karena ya tadi itu yang dia makan, mohon maaf nih, kotorannya sendiri. Nggak usah diingat lah. Cuman terima kasih telah menonton KKN kali ini. Terima kasih supportnya. Dan jika ada kisah-kisah mistis selanjutnya yang ingin kalian sampaikan ke AA, kirim saja ke email di deskripsi di bawah. Atau kirim saja di komentar. Dan kritik saran juga boleh di komentar. As always, Wal, klik that like, subscribe, and share. Dan hit notification buttonnya juga. As always, Wal, terima kasih nonton KKN-nya. Dan see you in the next ngobrol sepi bareng AA. Assalamualaikum. Bye. Ini editor di belakang lagi marah, Wah. Nanang lahir di sebuah kota di Kalimantan Timur. Ya. Oh iya benar. Keluarkan dari sistem. Jadi, Wah. Apa tadi?